Double B Podcast dipandu oleh Big Dado dan Bang Dim, dua komika dari Timur Bandung, menyuguhkan obrolan lucu, nostalgia masa keemasan milenial, dan kisah hidup penuh warna yang bikin Gen Z ikut senyum. Podcast ini tempat reuni seru lintas generasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pendengar Double B? Baik, alhamdulillah. Seperti biasa, gua Big Dado, Gua Bang Dim. dan kita ada di podcast Double B. Kita udah podcast tuh. Double B. Udah tadi udah ngomong Udah di awal. di awal. Emang orang tua. Kita sekarang di mana nih? Kita ada di Jatinangor. Jatinangor, Tepatnya di Meramu Cafe. Meramu Cafe. Tapi Ini si Meramu ini kalau orang kafe itu nyediain nyediain kopi, dia nyediain jamu. ya, gua nyobain ini paru-paru bersih. Lu apa lu? Pesan apa lu? Kalau gua ini mesennya itu tadi apa ya? Minty Rosella. Minty Rosella. Nah, Sweet pengen yang banget. seger-seger gua. Terus gimana nih? Udah episode 11 kita udah jalan. Wih. Nggak kerasa ya? Nggak kerasa. Berarti kalau hitung-hitungan itu kita udah 2 bulan. 2 bulan. Mau lebih. 3 bulan lah. Udah mau 3 bulan. Dan ada yang baru dari episode 11 ini, Big. Ada apa tuh? Kita akan mulai muncul di YouTube dan Noise. Oke, tapi voice-nya doang ya. Voice-nya doang. Karena Tapi- kalau muka nggak muat kayaknya. Ya, kita ini terlalu tampan. Nanti takutnya menyaingi ketampanan ini siapa namanya? Dede Inon. Dede Inon. Anjir. Itu terlalu tampan untuk Terlalu kobra-kobra. Oh enggak, Dede ini. Dede Sunandar. Dia Dede Sunandar. Dede Sunandar. Banyak banget Dede ya. Iya. Lu punya temen nama Dede banyak gak? Ada nama ini wakil gubernur Dede Ucup. Dede Yusuf. Dede itu dulu. Itu dulu. Mantan. Dulu. Ada apa? Punya teman gak lu yang namanya Ada Dede? itu Dede Yusuf, terus Dede Iskandar. Bukan Dede Yusuf yang itu ya, namanya Oh. mirip. Oh, namanya mirip. Terus Dede Iskandar. Ah. Terus yang terakhir itu Dede sini AA bantuin. Iya. Tapi kalau punya nama Dede itu kayak awet terus gitu. Betul, Iya karena nggak sih? Udah adik. tua juga tetap aja dipanggil Dede. Iya. Meskipun anak pertama Dede aja. Dede aja, Dede. Aduh. Kenapa? Dan gue nggak ngerti gitu, kenapa ada orang dinamain Dede gitu loh. Kenapa ya? Gue juga nggak ada. Sama kayak cucu Dede. Nah itu nama-nama itu tuh. Kayaknya emang kultur orang tua dulu itu ngelihat mempermudah pengingatan atas Iya, nama-nama. iya, Karena kan nama anaknya biasanya lebih dari 3 kan. Kalau anak-anak zaman dulu kan. Nah, mungkin kayaknya orang tuanya supaya memudahkan Dede. Iya. Dua suku kata doang gitu maksudnya tuh ya. Betul. Terus tapi anehnya nih, lu merhatiin nggak kalau orang itu kalau nama aslinya kurang enak didengar atau mungkin terkesan villagers. Lu main villagers? Tahu itu yang jadi penjahat kan? Itu villain. No, itu villain. Udah berubah. Enggak dong, emang dari sananya begitu. Oh, Villagers tuh camperingan. campingan. Terkesan kampungan padahal enggak sih sebenarnya, cuman emang kedengarannya kayak yang lu kayak dari kampung gitu loh ya. Contoh ya kayak tadi nama-nama yang kita mention, ada Dede lah, ada Cucu lah, Gua punya ada Angkatan gue masih ada nama Entis Sutisna. Oh iya. Tapi bukan Sule ya. Iya, Ini iya. benar-benar Entis Sutisna. Gue juga ada nih. Itu Dadang, Dadang, Dudung. ya, Dangdung, apa tuh? Ketiganya apa tuh? Tapi kalau di Sunda teh kayak semua huruf vokal tuh kepake gitu loh. Contohnya, Yang tadi aja semacam Dede kan, Dede, ada yang namanya Dada. ada, Mantan wali kota kita dulu Dada, ya, Mas Ada. wali kota Bandung ya. wali kota Bandung. Ya, Dada, Dada, Dede, Dudu ada Dudu. Dudu bapak gua anjing. Serius? Serius bapak gua itu anjing. Jangan dibahas lagi ya. Didi Didi ada Dodo juga. ada semua. Jadi A I O E O-nya kepake. kepake. Jadi kayak malas aja tetangga kita udah ada yang namanya Dede tuh. Ya udah kita Dudu aja. Tapi bener loh, bikin nama untuk anak itu ada uniknya, Hmm. ada uniknya. Kayak gue nih,
Gua dulu pengen namain anak pertama gua yang cewek itu Salsabila. Tapi berhubung tetangga depan rumah gua lahir duluan, namanya Salsabila. Jadi gua nggak pakai. Nggak mau samaan. Nggak mau samaan. Nggak mau samaan. Nggak mau samaan. Jadi nama gua gak kasih anak Nadifa. Gitu. Supaya dia jadi diva. Waduh. Gak, kalau anak gua yang pertama namanya Kayla. Itu ada unik loh. Maksudnya gue tadinya tuh nggak ada expect apa-apa. Kayla tuh nggak apa ya. Ada gue juga nggak searching apa-apa. Gue pengen punya anak depannya K aja lah. Kayla. Gue ngambil kayaknya doang, Kiki, kunci gitu ya kan. Jadi kayak kunci hidup kita gitu. Tapi di perjalanannya ternyata gue menemukan banyak cerita menarik di balik nama itu. Contohnya gimana? Jadi dia itu Kayla jadi ke Kayla. Jadi nunggu dong. Iya, karena memang proses kelahiran dia itu banyak menunggunya. Dia tuh lahir 2 hari 2 malam, bro. Kayla jadinya. Jadi Kayla tong kakak keluar gitu ya. Berarti filosofisnya Kayla itu nunggu. Terus dia kan dilariin ke dokter. Dokternya lagi Jumatan. Kayla. Dokternya kerjumahan. Bisa diganggu. Beres nih persalinan. Apa coba? Bajunya ketinggalan di bidan. Lah. Gimana? Salinnya jadi ketinggalan di bidan. Kan kita udah mau lahirannya di bidan nih. Ya, awalnya. Bajunya udah ditaruh di bidan semua. Nah, udah gitu ketinggalan. Ya akhirnya Kayla kasih baju. Dia di bedong pakai sarung gua, cuy. Ada aja. Untung cewek. Kalau cowok udah terus-terusan pakai sarung kayaknya. Tapi akhirnya panggilan anak lu panggilannya apa? Panggilan Diva. Di rumah. Diva. Oh, dia panggilan di rumah sekarang semenjak SMP ya. Itu dipanggilnya Teteh. Oh, Teteh. Kalau dari dulu Teteh. SMP itu dia punya nama panggilan. Ray namanya. Nama panggilannya. Jadi kok jauh sih? Emang Nadifa apa? Nadifa Agnia Budiman, gak ada Ray-nya. Tapi Ray itu diambil dari tokoh yang dia suka. Jadi dia di sekolahnya itu, di kelasnya itu ada yang namanya Nadifa juga. Kalau nggak salah namanya Nadifa Valerie atau Valkyrie, saya lupa. Nah, jadi kan ada 2 nama Nadifa tuh. Nadifa anak gua dipanggilnya si Ray. Ray. Jadi Nadifa Ray. Terkenalnya seperti itu. Nah, kalau anak yang kedua gua namain Adev. Namanya kan Radeva Priya Budiman. Oh, ada Budimannya. Ya, ada Priya Budimannya. Kan gua Dimas Priya Budiman. Oh, kalau yang pertama ada Priya Budimannya juga? Nggak ada lah, kan cewek. Itu Agnia dia, Nadifa Agnia Budiman. Tetap ada Budimannya. Dikirain Agnia Wanita Budiman. Tadinya mau namanya Agnia Wanita Budiwati. Bukan. Apa dong? Budiman Putri. Biar kayak Megawati gitu. Megawati Soekarno Putri. Ini mau itu, cuman enggak lah, gua enggak dukung Mega. Tapi by the way nih, fun fact-nya adalah anak gua juga pakai nama gua. Firmansyah. Di belakangnya tiga-tiganya. Yang Ihsannya tapi. Oh, Ihsan. Jadi anakku yang pertama Kayla Putrina Ihsan. Anakku yang kedua Ahmad Janatan Putrana Ihsan. Anaknya Ihsan. Anak yang ketiga Khaira Putrana Ihsan. Putrina Ihsan. Jadi melabeli nama anak kita ya dengan ini bapaknya ini. Jadi nggak usah pakai binti pun udah binti. Harusnya sudah kebaca. Udah bin gitu. Gitu, cuy. Keren. Nah, panggilan anak gua di sekolah sih dipanggil Kayla. Dulu waktu kecil dia dipanggil Eya. Nah, udah sekarang dipanggilnya kakak atau KE. Karena kan udah gede juga kan? Iya, udah SMA dia. SMA ya? Di mana SMA? Di Mandua. Ya, buat teman-teman yang mau nyekolahin anaknya bisa ke Mandua. Kan lagi mau buka kan? Kalau negeri nanti ya, udah ya. Udah. Aduh. Tapi nggak kerasa ya, maksud gue tuh. Lu nikah tahun berapa sih? 2008. Oh, beda 2 tahun sama gue berarti. Gue 2008. Beda 2 tahun.
2008, 02 bulan bini gua. 2009 punya anak. Anak pertama lahir. Dan anak gua tuh lahir tiap pemilu anjing. Tiap pemilu, berarti Tiap 4 tahun pemilu, sekali? 4 tahun sekali. Oh. 5 tahun sekali dong. Jangan-jangan lu nyoblosnya di pas lagi pemilu lagi. Enggak dong. Kan enggak, kan 9 bulan punya. Oh, iya. Kan bukan enggak langsung begitu colok. Lain anjing. Tapi bayang ya kalau orang begitu ya. Jadi Tiap tahun, tiap 4 tahun. Enggak, maksud gua tuh kalau proses inseminasi itu penetrasi itu langsung menghasilkan anak. Oh itu pasti banyak udah. Iya banyak banget, Pasti banyak banget. mungkin orang tua kita juga kalah. Orang-orang tua kita dulu yang lahirin anaknya 4, 5, 7, 12. Jadi kan dan itu akan membingungkan BPS. Kenapa? Iya dong. Maksud gua kerjanya jadi banyak. Karena yang di datanya banyak banget. Iya. Indonesia penuh, Bro. Kalau setiap orang yang cuman colok doang langsung jadi anak, langsung ngelahirin. Yang sekarang aja udah penuh. Apalagi kayak gitu anjir. Iya kan? Apalagi kan ada tipikal-tipikal orang yang nggak boleh nganggur. Iya. Bikin anak. Tunji disebutnya. Abis Indomie hajar lagi, Blay. Hajar lagi. Aduh. Itu, aduh. Oh, punya temen gak yang anaknya anak milenial ya? Yang anaknya itu lebih dari 3 atau lebih dari 2? Ada Berapa? 4. Temen gua 5. Masih 5 ya. Rata-rata 5. Gue juga ada teman 5. Tapi ada yang lebih. Gue belum dengar tuh yang lebih. Belum ada ya. Cuman yang 5 ada. Tuh ada yang tunji, ada yang kecolongan. Ya, biasanya kecolongan tuh. Biasanya Lupa kecolongan. minum pil. Ada juga yang memang ngejar anak cewek. Jadi Ya. udah 4 cowok nih, hajar lagi 1, ternyata anaknya cowok Tapi lagi. ada yang terbalik. Anaknya cewek terus. Ya anaknya cewek pengen terus, cowok. pengen cowok. Ada juga yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Temen gua begitu. Dia tuh cewek, 3 cewek, pengen cowok. Ya, Lahir cowok. Ternyata tidak menyelesaikan segalanya. Aing bikin lagi. ada satu lagi. Ada satu lagi. Ada satu lagi. Cewek lagi pasti. Nggak Atau tahu cowok? gua, nggak tahu gua. Ada. Cuman ya lucu aja gitu kan, pengen cowok, ya kan? Kita bahas beranak ya. Iya. Aduh. Ya nggak apa-apa lah. Ini Kita karena- kan bahasan random. Ini biasanya kita tapping hari Selasa. Nah, sekarang ini malam Jumat. Ini kasus lagi ada. Iya bener. Oh iya ya. Iya, biasa kita tapping Selasa. Pantesan kata gua, kok ini kita apa namanya tuh kayak dikejar-kejar besok mesti ngedit karena emang kita tayang Sabtu. Besok Biasanya. tinggal sehari doang besok. Betul. Ini jadi harap maklum kalau ranahnya rada-rada ngaco. Kenapa sih kita Selasa nggak tapping? Gua lah. Kenapa? Apa ya? Kan kita ada event, Bro. Oh iya bener. Kita ada event. Hmm. Di bawah BDSM kita punya Comedy Night. Tahu nggak lu? Mendengar tadi pas dia bilang tahu nggak? Dia kan yang nanya ya, terus dia bisik-bisik sama gua. Itu event. Padahal langsung aja bilang. Tai, nggak bisa dikodein. Tapi emang hari Selasa. Event kita kan Selasa. Oh iya bener Selasa. Tapi gua juga lagi masih capek tuh sebenarnya, Bro. Makanya kemarin gua Rabu minta istirahat kan. Hmm. Badan gua capek banget, beneran. Badan gua juga capek banget. Nah, biasanya kita Kamis itu barengan sama open mic-nya Stand Up Open mic Indo stand up Jatinangor. Indo Jatinangor. Tapi berhubung kita kejar setoran Hmm. demi konsistensi penyiaran podcast Double B, Ya. kita terlambat datangnya. Betul. Karena gini, kita percaya yang konsisten yang terkenal akan kalah dengan yang konsisten. Insya Allah. Insyaallah. Yang bagus akan kalah dengan yang konsisten. Insya Allah. Insyaallah. Kita tidak boleh komplasensi. Apa tuh? Tidak boleh berpuas diri. Oh iya benar. Mentang-mentang udah bagus, mentang-mentang pendengarnya udah nyampe 105, nah, kita harus tetap berkarya. Di antara podcast-podcast baru, kayaknya cuman kita doang nih yang udah reaching pencarian di 600 dan pendengarnya itu sudah 100. Terima kasih Terima teman-teman. kasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Padahal kita ngomongin apa ya? Nggak penting-penting banget. Makanya gue pernah bikin bumper.
tapi nggak dipakai sama lu karena lu ngerasa obrolan nggak penting. Tar dulu, belum. Oh, belum. Tapi nanti Suatu saat kita akan bikin yang penting yang semua orang bilang, anjing gue suka nih podcast Double B. Insightful. Pokoknya ini Big Dado nih luar biasa. Bang Dim ini wah udah kayak scientist. Ngalahin Einstein. Ngalahin Guntur. Apa itu? Chemical. Aduh. Tapi dulu tuh kita punya istilah-istilah pergaulan yang sekarang udah nggak kepake. Orang udah jarang pakai bokap loh. Udah enggak. Udah jarang. Dulu bonyok ya, bokap nyokap. Bokap nyokap. Bonyok lu nggak apa-apa. Oh iya. Iya, gitu. Nyokap lu aman nggak? Aman. Bokap, nyokap. Sama doi kalau cewek. Kalau orang yang kita sukain, doi cantik ya. Doi kan singkatan apa ya? Gue lupa. Doi itu singkatan, seingat gue. Doa ibu. Bukan. Dasar orang ilmiah. Dede Utuh kita panggil doi aja. Doi terus apa lagi ya? Apa namanya? Bokin. Benar, Bokin. Namanya Bokin bukan lo? Bokin. Bokin tuh pacar, cuy. Pacar, Bokin. Pacar. Spokat. Sekarang malah singkatannya aneh-aneh. Apa panggil tren bahasanya aneh-aneh. Sigma. Yang gen alpha tuh. Oh iya. Terus cewek bumi. Wah, itu. Itu yang kayak gitu-gitu tuh. Aneh lah. Tahu lah. Apa sih lah? Kayak udah ngehidupin keluarga aja. Overthinking, anjing. OVT. FOMO. YOLO. Sampai meninggal aja disingkat anjing. Apa? Iwir ya? Iwir. Kan datang, Bu, saya turut Iwir ya. Anjing gak enak banget. Ternyata gue denger anjing, gue ketawa-ketawa tuh. Ada satu konten kreator namanya Maulana gitu namanya. Apa siapa gitu? Mung panggilannya Mung. Nah dia tuh bikin gini. Ternyata UGD dan IG, gue nggak tahu itu dia atau bukan. UGD dan IGD itu sangat Islami. Karena itu memisahkan. UGD sama IGD itu sama aja, cuma beda pasien. Kalau UGD itu buat perempuan, kalau IGD buat laki-laki. Ukti gawat darurat. Sama Iwan gawat darurat. Bagus tuh. Itu bisa booming tuh. Kan biasanya sama kayak postingan lu. Apa tuh? WhatsApp chatan. Di ini ya, di notice sama Wika Salim ya? Wika Salim. Kok bisa nyampe ke Wika Salim ya? Gue juga nggak ngerti. Mungkin lagi scroll anjing ada bapak-bapak random gitu. Atau jangan-jangan lu favoritnya Wika Salim lagi? Waduh. Jangan-jangan brewokan bulat. Preferensinya bapak-bapak gitu aja. Brewokan bulat dan tajir. Kan tajir kan lakinya ya kalau. Oh, tajir. Itu bahasa zaman kapan itu, cuy? Bahasa milenial. bahasa milenial tuh tajir. Tajir tuh gua dari SD. Oh, lu tajir lu. Kayak gitu-gitu. Tajir melintir. Tajir melintir. Tapi itu setiap tahun itu pasti disebut wajib. Pas bulan puasa. Tajir aja. Kan cadel. Kesal. Tajir. Tajir tuh ya itu apa kaya gitu ya, orang kaya gitu, tajir. Bocut. Itu Bandung banget tuh. Bocut. Lu pernah dengar enggak istilah bocut? Enggak ya? Gue pernah dengar tapi apa ya lupa gitu. Itu ngomongin kalau orang kaya tapi versi Bandung. Oh iya. Nah, itu bocut. Borju. Meming. Pernah dong? Sampai sekarang juga kalau anak-anak milenial yang ngumpulan sama gue ya, circle-nya di kantor. Itu ada kalimat meming, ada. Meming. Kemana lu? Meming. Oh. Meming mana dia? Meming tuh pacar. Sama Pacar kayak juga. Bokin. Apalagi coba. Kemek. Tapi bukan negatif ya? Bukan negatif. Kemek tuh makan. Ya, jadi hati-hati. Buat Gen Z, kemek itu bukan konotasi negatif waktu zaman milenial. Itu lebih kepada makan ya? Makan. Apalagi doku, duit. Minjem doku dong. Doku.
Dokut gue sama apa dokat kalau nggak salah, lupa gue. Dokut atau terus bahasa uang juga kan, Ya. cepe, Hmm. gope, gociao. Gociao berapa ini? Ciao itu kan 1.000. Tiao. Tiao kan? Ceng kalau 1.000. 1.000 ya. 1.000 tuh ceng. Kalau tiao tuh 1.000.000. Nah itu. Setiao tuh 1 juta. Ya. Setiao. Gotiao tuh 5 juta berarti. Nope tuh Stand up comedian dari Jawa. iya sih. Nope tuh berapa? Nopeceng. Nopeceng tuh 2.500. 2.500. Nopeceng. Hmm. Yo. Jadi terpengaruh tuh bahasa Cina ada. Kalau di Sunda ada yang gini. Misalnya gini. Makagakan. Makagakan. Heeh. Ada. Iya kan? Iya. Iya tuh Dimas Digimagas. Ya. Digimagas, Pokoknya disingkat-singkat gitu ya. bukan disingkat-singkat. Jadi dia ada huruf, Potongan. ada suku kata yang nempel di tengah, tapi itu harus konsisten. Jadi kalau misalnya Dimas 2 suku kata kan, Digi Magas, Dimas tuh, Digi Magas, Dagadogo kalau nggak salah, Dado tuh. Ya. Terus ada lagi bahasa yang lu pernah dengar nggak, bahasa Debbie Sahartian? Oh iya. Akika. Akika apa sih? Akika melambai apa gitu. Itu Makarena tuh makan, itu Makan bahasa banci sih sebenarnya. Iya. Debbie Sahartian ya. Bisa artian dulu. Sekarang udah beda lagi kan bahasa bancinya. Anjing. Sekarang makan ada boti, ada Iya. apa gitu kan. Padahal zaman dulu boti itu roti anjing. Lu dapat ini nggak? Dapat insight di Instagram lu yang stop normalisasi Gay. Iya. Lu dapat nggak? Lu pernah lihat nggak di story? Yang ada anak cowok cipokan anjing. Iya. Pengen gua Gua- tunjuk. Gue bingung ya. Kenapa sih ada yang kayak gitu ya? Gua nggak tahu, tapi emang kayaknya apa ya? Manusia itu pengen punya sifat pengen mencoba gitu kali ya. Awalnya gitu kali. Bosan nih. Cari yang lain. Ya kan masalahnya Nabi Adam itu diciptakan sama Hawa ya, bukan sama Bambang ya. Iya sih. Semuanya itu berpasangan. Semua berpasangan, ada siang, ada malam. Kan kalau malam sama malam gelap kita. Betul. Siang Kalau kiri sama kiri komunis. komunis. Nazi kuning. Gitu si Ucen ya. Ini kita lagi rame. Minggu-minggu ini juga lagi rame-rame nih, Dim. Beritanya lucu-lucu anjir. Lucu-lucu dan ironik. Kayak gimana? Coba. Itu bendera One Piece anjir. Gue bingung ya. Maksudnya kenapa sih sampai harus sedetail itu ngurusin orang gitu? Dan literally dia ngomongin itu One Piece gitu loh maksudnya. Iya. Maksudnya anjir enggak. Ya apa ya? Gue jujur agak bingung pas ada cuplikan berita yang bilang Menteri Kemhumka atau siapa gitu, yang bilang bahwa itu salah satu bentuk upaya makar. Enggak, kata gue mah ada. Alah. Apa ya? Maksudnya orang kan nggak terlalu, kan mereka juga respect ya, di bawah bendera merah putih kan. Betul. Jadi merah putih tetap di atas. di atas. Cuman ada One Piece-nya. Ya. Berarti kalau kayak gitu sponsor bola harus ditangkepin juga. Mereka nggak ada merah putihnya sama. Iya betul. Merah putihnya nggak ada sama sekali kan. Nggak ada sama sekali. Persib biru, Heeh. Persija orange, Heeh. PSS hijau. Terus Tapi kan semua berkumpul di bawah naungan PSS. PSSI. Iya, Tetap PSSI lebih tinggi. betul. Tim merah putih cuy. Tapi nggak ada bendera merah putih di atasnya. Iya sih. Bener nggak? Ini masih ada Iya. bendera merah putih. Iya. Tapi maksudnya, tapi lu tahu nggak latar belakang ceritanya itu apa? Gue malas bacanya. Karena kalau udah urusan pemerintah, gue malas jujur. Gue lagi malas banget. Karena banyak kebijakan-kebijakan yang menurut gue
Ini antara dua ya, versi gua nih yang melihat pemerintahan sekarang. Pemerintahan sekarang itu bisa disetting bahwa hero-nya adalah Mr. P. Jadi setiap kebijakan itu dibatalkan sama kebijakan Mr. P. Mr. P. Kayak kacang aja. Iya. Mr. Peanut. Tahu kan Mr. P tahu? Iya, iya tahu. Tapi Nah, kan beda lagi, ada yang Mr. P lain anjing. janganlah. Mr. P ketemunya sama Miss P kan? Ya, kita sebut lagi lah Prabowo lah supaya nggak mengembang. Ada juga kalau gue berpersepsinya malah Prabowo itu mencoba mengevaluasi karena kan pemerintahan dia sekarang itu banyak banyak instansinya, banyak dicomot dari beberapa orang yang notabene itu sebagai timnya dia. Jadi test and trial. Jadi kalau akhirnya gue jadi males gitu. Kayak kasus Tom Lembong tiba-tiba ada polisi. Ya memang sih keputusannya juga ngaco gitu kan. Sejak kapan kalau gue lihat Ferry Irwandi itu sejak kapan si siapa ekonomi kapitalis menjadi dasar hukum? Wah anjing. Capek sih jadinya. Jadinya gue negatif thinking kan. Betul. Gitu. Makanya daripada gue jadi negatif thinking, mendingan gue jadi nggak lu baca. nggak baca. Jadi itu tuh bentuk protes dari sekelompok driver truk. Kenapa tuh? Karena apa gitu? Gue lupa lagi. Oh, muatan gitu. Karena kelebihan muatan dan harus bayar apa segala macam. Kalau nggak salah ya. Retribusi kali. Retribusi kayak gitu. Terus mereka mengganti, nggak mau bawa bendera Indonesia, malah jadi pakai bendera One Piece gitu. Tadinya. Cuman itu CMIIW ya. Ya, correct me if I'm wrong. Jadi kalau kurang tepat nih, yang awalnya dari komunitas Wibu, bisa silakan komen di YouTube ataupun komen di Spotify kita. Betul. Terus ada juga yang ini. Satu lagi kasus yang lucu nih. Apa? Itu baru beberapa hari ke belakang. Belasan orang apa beberapa orang itu ditangkap karena merugikan bandar judi karena mengakali judi online. Merugikan judi online. Asli ada loh. Oh itu kayaknya sempat muncul di Aja itu lucu banget. Masalahnya kan yang dirugiin bandar judi online ya. Kan judinya aja nggak Judinya aja nggak melanggar benar. hukum. Ini yang 5 orang itu ditangkap karena menipu. Manipulasi. Elunya aja bego, bandarnya bego. Enggak tahu kenapa. Itu gue pas baca itu, sumpah itu lebih lucu daripada dagelan. Ngakak gue anjing. Ya ada bandar tukang bodohin orang. Terus dia lapor polisi gitu. Lu inget kayak yang kasus kurir ganja itu yang dia kehilangan paketnya, lapor polisi ya? Iya. Sama-sama bunuh diri ya. Di gitu tuh banyak banget yang lucu aja. Dan itu diproses loh. Dan ini juga diproses. Negara kocak anjing. Iya maksud gue, ya kan kalau yang berarti kan ini kalau yang melapor yang dirugikan, it means yang dirugikan itu bandar judi. Judo ini lagi orang pada rame-rame ngajar judi online. Dia malah ngebantuin ya. Ya Allah. Kayak ini tuh korupsi di rumah koruptor. Koruptor dikoruptorin. Koruptor dikoruptorin. Ini koruptor kecil-kecil nih. Ini kayaknya efek usia 80 tahun. Apa tuh? Oh kan iya. Udah mulai pikun. Indonesia udah 80 tahun gak kerasa. Dan kita sudah setengahnya dari Indonesia. Usia kita. Iya. Benar, udah setengahnya dari setengahnya. usia Indonesia ya. Gila. Setengahnya aja kocak. 80 tahun. Setengahnya aja kocak. Apalagi kita 80 tahun kayaknya kocak kita. Ini apa sih aki-aki bikin podcast? 80 tahun loh Indonesia. Kalau di aki-aki itu udah mulai banyak keluhan ya. Keluhan yang paling standar itu demensia. Titiknya nggak bisa bangun. Nah, itu beda lagi. Belum tentu loh. Ada juga loh. Ada yang kakek nikah sama anak 24 tahun. Ada bro. Sama anak umur 24 tahun. Oh iya ada. Ada bro. Gitu. Ada. Oh iya. Tapi cowok mah katanya begitu ya. Iya. Kalau cewek kan punya menopause. Jadi berhenti tuh. Jadi berhenti. Udah frigid. Iya. Kalau cowok mah ngacang sepanjang hidup. Kalau kan ada mumi
yang ditemukan sedang ada. Nggak, gue kebayang gini pas lagi ngemandiin gitu kan ya, apa ngebalut sama si kainnya itu, ini mah tung tung. Tapi lu tahu kan yang mumi itu Ya lagi mumi ada gue pernah melihat. Terus yang di kasus di Pompei tau nggak lo? Yang Gunung Pompei itu yang meletus, yang satu kota Pompei kena lahar. Yang karena ini kan Sodom. Bukan di Itali itu. Yang mana? Ada pokoknya lu cari deh nanti. Ada satu korban Gunung Pompei yang ditemukan si artefaknya itu. Posisinya itu kayak orang lagi merancap. Ajrit. Jadi tangannya tuh ada di situ. Susah bos nyabutnya. Kagok bos. Udah ketipu. Belum keluar nih. Kena lahar. Ngomong-ngomong kena lahar, gue ingat Mbah Mijan, lu tau nggak? Marijan. Mbah Marijan. Itu kan lagi sujud ya dia. Terakhir. Sedih lah Mbah Marijan. Gunung Merapi ya? Iya Gunung Merapi kalau itu. Kalau ini Gunung Pompei. Gunung Pompei. Kalau yang di rumah Gunung istri kita. Ngomong-ngomong masalah gunung, boy. Lo mau ngadain event katanya ya? Iya nih. Kapan? Mau ngadain event? Pengen dong, pengen sih. Nah, lu kan baru pulang dari gunung. Oh, kalau gue kemarin baru dari gunung. Gue habis Zero Waste Adventure Camp. Itu berarti nggak boleh nyampah pada saat camping. Betul, karena bro udah separah itu bro. Gunung kita tuh utamanya gunung-gunung yang jadi Objek tujuan wisata. Tujuan para pendaki. Mau itu yang expert maupun yang FOMO. Dan kebanyakannya yang FOMO. Karena kalau yang expert itu zaman-zaman kita bro, itu kan masih jarang makanan kemasan ya nggak sih? Betul. Kalau naik gunung itu, lu pernah dong naik gunung? Paling banter yang pakai kemasan apa? Gua tanya. Mie instan kan? Mie instan. Lain tidak. Sama kopi. Sama kopi, iya benar, kopi. sama kopi. Tapi Ya. lainnya kan enggak. Gua nggak sempet bawa citato tuh. Enggak, iyalah. Ya, enggak bawa sosis. Nggak, sosis ones nggak. Enggak. Yang tinggal lep. Kita dulu kayak ayam aja, bawa ayam hidup. Motongnya di atas. Kalau gue dulu belinya yang udah dimarinasi. Jadi bawahnya yang udah dimarinasi, pakai apa tuh namanya? Tempat rantang itu. Iya. Itulah kayak gitulah. Terus nanti dibakar di sana. Tapi emang sekhawatir itu loh gue sama kehidupan plastiki kita. Jadi apa tuh yang didapat dari lo camping di Tegal? Gunung apa Tegal? Gunung Slamet. Oh, pantesan lu balik lagi. Iya, alhamdulillah. GN Slamet. Selamat. Nah, itu karena jadi gini. Maksud gua ini bukan cuma ngomongin di gunung, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita udah hidup plastiki banget. Oh iya jelas. Yang ngeri adalah jadi ada temuan dari mereka yang concern pada bidang plastik. Di tubuh kita itu ditemukan mikroplastik. Iya. Sampai di dalam. Betul. Gue pernah diskusi sama Guntur tuh. Guntur worries banget masalah plastik. Dan dia jelasin ke gue masalah di tubuh kita tanpa disadari kita itu memang ada plastik yang tadi lu sebut. Tapi kita dalam dosis yang tidak terlihat atau yang sedikit. Lu kebayang, Guntur itu bilang gini, kebayang nggak kalau itu masuk ke dalam saluran kelamin? Yoi. Anak lu jadi Plastic Man anjing. Fantastic Four. Tapi ada dulu Plastic Man ada. Ingat gak lo? Yang mana? Ada Plastic Man sama kayak Fantastic Four yang itu, tapi dia doang. Oh. Si Luffy juga kan, kalau si Luffy kan gara-gara makan buah gomu-gomu itu kan. Iya, gomu-gomu. Kalau ini mah enggak. Dia emang Plastic Man tuh emang badannya bisa melar. Karena radiasi. Biasanya gitu kan. Biasanya kayak gitu. Nah ini maksud gue tuh semengkhawatirkan itu loh. Dan ternyata yang ngeri adalah beberapa produk kosmetik itu memang dimasukin itu.
Oh, selain merkuri dimasukin plastik gitu. Ada mikroplastik itu katanya untuk ngebantu nge-scrub Biar teriris biar terkikis si kotoran-kotoran itu. si dakinya. Nah, itu secara tidak sengaja masuk lewat pori-pori kulit, memang mengendap di darah. Aja ngeri lah. Nah, itu baru ngomongin inside our body. Iya. Belum kita ngomongin our earth gitu loh. Bagaimana kemudian kemarin gue dapet insight-nya adalah ada satu pulau di Kepulauan Seribu yang si pulau itu tuh nggak ada penghuninya, tapi dikelilingi sampah. Kenapa? Iya, pertanyaan kan kenapa? Itu sampah dari mana? Dari tadi dia nongkrong. Kebetulan belum ditanya tuh. Hei, lu dari mana? Kalau gue bertanya, antum dari mana antum? Nggak, dia berarti kan terbawa air laut. Itu. Berarti sampah Jakarta mungkin ya, gue nggak tahu ya. Nggak tahu juga. Itu kan akumulasi dari lautan kita itu kan luas, dan lautan adalah muara dari berbagai sungai yang ada di seluruh dunia. Ya kan, lautan luas ini, lautan lepas ini. Nah, lu kebayang nggak kalau setiap hari orang, bahkan hitungannya tuh udah tonase loh, orang jual satu hari tuh orang udah hitungannya tonase loh, ketika dikumpulkan di satu wilayah itu bisa jadi satu tonase tersendiri untuk sampah residunya tuh yang nggak bisa hilang dalam waktu sekian tahun. Itu mereka apain tuh? Apanya? Si sampah residunya. Yang itu kita mereka siapa maksudnya? Ya si pengepulnya lah, pengepul sampah kan. Sama mereka diapain tuh? Enggak, bukan pengepul. Jadi gini. Atau di TPA gitu? Itu tuh jadi kayak ada banyak masyarakat kita yang masih dengan kesadaran buang sampah ke sungai. Ya, jangankan buang sampah, kasur pun ada. Iya kan, gila. Anak aja ada anak. Anak ada, manusia ada. Brengsek emang. Jadi maksudnya tuh orang tuh pada nggak mikir apa, baru berpikir itu ketika banjir udah kejadian gitu loh. Setelah ada efeknya. Kan kalau banjir kan yang salah Pak Anies. Nggak gitu aja. Oh, nggak gitu ya? Nggak gitu, emang dari dulu juga. Udah memang kontur beberapa daerah itu mendukung untuk terjadinya banjir. Ya. Ditambah aliran sungainya, aliran airnya tersumbat. Jadi makin memperparah itu. Udah mah kita ada di cekungan misalnya. Kita ada di cekungan misalnya. Udah mah punya faktor itu ditambah dengan kebiasaan yang tadi, habits yang buruk itu. Dan gue baru selama berapa ya? Gue 40 tahun tinggal di Bandung kayak. Baru mungkin 5 sampai 6 tahun terakhir gue lihat pasteur banjir. Yang kemarin tuh banjir kan? Hari Rabu kemarin. Oh iya? Iya, ada di Instagram. Wow, banjir lagi? Banjir lagi. Yang waktu gue inget 2 tahun ke belakang apa yang sampai tenggelam. Apa itu? Botanikal. Itu sampai tenggelam. Mobil. Betul. Tapi yang lucunya kan sebelum pom bensin tuh, sebelum Botanikal ada belokan ke bawah tuh. Itu nggak banjir. Nah, gimana mikirnya coba? Harusnya kan banjirnya di situ ya? Iya. Yang lebih rendah. Iya. Ini enggak. Tapi banjir di Bandung itu sebenarnya banjir sesaat. Ya. Cai lencang lah. Tapi memang kencang. Di beberapa daerah itu sampai tinggi. Tingginya tuh sampai selutut gajah. Selutut apaan? Tenggelam dong. Tapi sampai selutut kan? Iya. Ada yang selutut, sampai mobil ada yang kerendam gitu. Yeah. Tapi memang nggak diem lama-lama karena mengalir akhirnya. Ya. Berarti kan terhambat. Hanya terhambat sebenarnya. Dan gue ingat statementnya Pak Anies bahwa air itu kan memang masuk ke dalam tanah. Jadi dia sedang antri masuk ke dalam tanah. Betul. Gitu. Nah, bagaimana supaya si tanahnya cepat? Whether itu dibolongin atau kita jaga tanahnya itu. Betul. Sekarang kan udah banyak gunung-gunung yang botak kayak gue ya. Penyerapan. Jadi Penyerapannya kurang. Kayak orang tuh kalau sekarang gue lebih kayak yakin prefer di paving block daripada dicor. Ya.
Karena paving block itu bawahnya masih tanah, cuy. Jadi Dia- masih Masih bisa bisa menyerap air. menyerap air. Kalau dicor Itu tahan udah tuh. ke pinggir biasanya nyari ya solokan. nyari aliran sungai, nyari aliran air. Air solokan biasanya. Wah, insightful Asli. banget kita tumben hari ini ya. Wah, karena gue sekhawatir itu ketika turun dari sana. Walaupun pada akhirnya gue juga apa ya, gue bisa berbuat apa ya, gue bilang gitu. Karena mau nggak mau, suka nggak suka. However, kemarin diajarin bagaimana kemudian biar ke gunung nggak bawa sampah, tapi tetap ada PR. PR-nya apa? Misalnya gini, ke gunungnya nggak bawa sampah. Dikumpulinnya Misalnya dia kapan? bawa tuh? makanan nih. Bawa Dikumpulinnya kapan? makanan. Dikumpulin apa? PR-nya? Kata Kang Deddy nggak boleh ada PR. Oh, nggak boleh ada PR. Ada PR sekarang. Iya. Nah, jadi misalnya lu bawa makanan ringan, makanan ringannya itu dibuka di bawah. Jadi ke atas itu udah di packing ulang. Misalnya dimasukin ke Plastik wadah. lagi. Enggak dong. Enggak dong. Sama aja anjing. Ke wadah yang bisa reusable. Oh, kayak ini Tupperware lah ya. Tupperware. Jadi merek, nyebut Merek merek kan. ya? Gue tadi menghindari nyebut lock and lock. Oh iya. Ya, Lock kalau and enggak lock ini mobil. deh. Leon Ah. Leon Star. Yang kemarin. Itu Tipe-tipe Kasta- tumbler aja. kasta terendah dalam dunia tumbler. Itu, nah, tapi kan permasalahannya adalah, however dia udah dibuka, Ya. kan dia tetap di Di bawahnya rumahnya, nih, dia tetap nyampah, tetap menghasilkan sampah. Nah, Gitu. Nah, sampai hari ini tuh belum ada solusi yang mumpuni gitu. Walaupun ada beberapa orang yang kemudian coba bikin dengan salah satunya adalah insinerator apa tuh? insinerator yang dibakar. yang dibakar dan jadi energi. Ya. Cuman Itu kan itu memunculkan masalah baru, lebih ke polutan. asup. Hasil pembakarannya itu yang bikin ozon jadi makin kacau gitu Jadi kan. ngebolongin ozon. Ozon lagi. Ojon. Kan temannya Mijon. Bukan dong. Kalau ozon temennya ada ada Eman. Itu Ojon. Aduh, almarhum. Keren banget tuh. Itu inspirasi Inspirasi tuh. komedian lah pasti. Komedian tuh. Jojon tuh luar biasa. Dia juga terinspirasi Dari Charlie Chaplin, oh iya, kumisnya ya. kumisnya. Bukan dari Hitler deh. Bukan. Dari Hitler celananya kayaknya. Aduh. Nah, Tapi ah. gue setuju sama program-program sekarang kan lagi banyak banget ya sustainability disebutnya ya. Di kantor gue juga sama. Sekarang itu mulai mengkolek sampah karena beli air kemasan itu memang dibungkusnya sama plastik. Air kemasan kayak sebut merek lah nggak apa-apa lah. Siapa Iya. tahu jadi sponsor kan. Ya, Kayak Aqua, Minray ya sekarang yang baru. mineral. Minray Apaan? Mineral. Mineral. Bukan mineral. strip ral. Oh, mineral ada. Mineral, Terus ada mineral. Aquaviva sekarang yang baru. Aquaviva. Yang lagi dicari mobil sama iPhone dalamnya. Oh iya. Itu kan semua orientasinya plastik ya. Iya. Bahkan sampai ada gue pernah lihat tuh satu postingan mereka bersaing karena kemasan. Contoh, Le Mineral itu kan dia sistemnya bukan isi ulang. Ditulisnya sama salah satu Aqua lah ya. Kalau nggak salah tuh ada postingan Aqua sebutin nggak akan nyampah. Karena Ini aku bikin juga. Aquanya bikin. Mana lebih tipis lagi. Aduh. Dan ternyata itu dari sumbernya kan si plastik ini lo tau nggak dibuat dari apa? Dari apa? Dari minyak bumi, bro. Dari saringan keberapa gitu minyak bumi itu jadi plastik, dan plastik itu jadi dua, ada termoplas, ada aduh anjing kemarin lupa lagi gue namanya, ada termoplas, ada apa gitu satu lagi. Termores. Nah yang kalau Termoses. Bu Joko ada termoses. Anak saya sakit, Bu. Sakit demam. Jangan Aduh, pakai termos tahun tak pakai 90. termorek. Diperjelas. Biarin biar ada sponsornya ini podcast. Ini podcast dengan insightful tapi banyak iklan. Nah, jadi ada dua itu. Yang satu bahan yang bisa yang buat kemasan, yang satunya lagi itu buat bahan ini, bikin TV, rice cooker, yang ada plastiknya, yang plastiknya tuh keras.
Plastik itu kan nggak mudah terbakar. Kalau plastik yang itu kan mudah terbakar. Jadi ada 2 jenis tuh plastik. Yang susah di recycle itu yang plastik itu karena keras. Rice cooker. Karena keras. Dia akan ngebentuk begitu Dia aja. di recycle nggak sih plastiknya kayak gitu? Susah di recycle-nya. Gitu loh. Dan itu ya PR-nya jadi banyak sih ya. Maksud gua udah mah dari minuman kemasan, dari makanan juga kemasan, semuanya serba plastik. Nah, solusi yang ditawarkan di event itu apa? Ada dong pasti solusinya. Back to nature. Pakai daun pisang. Daun pisang. Kalau kertas gimana? Kan sama juga nyampah. Nah, makanya kertas juga sebetulnya Gundulin hutan. Lu tahu nggak gelas yang biasa kita pakai kalau misalnya nyeduh kopi Paper cup. Paper cup tuh nggak bebas plastik. Gabungan antara paper sama plastik. Ada plastik dalamnya. Soalnya kalau cuman murni kertas bocor. Harusnya pakai aquaproof. Itu juga kan pakai aquaproof, dia dilapisin plastik. Ya, aquaproof Makanya kan plastik dia juga. Makanya dia nggak bocor. Maksud gue tuh gue jadi kangen masa kecil gue loh. Dimana sampah ada tapi nggak sebanyak sekarang, plastik itu nggak sebanyak sekarang. Karena sekarang gini, sederhananya aja, lu beli gorengan. Ada yang pakai kertas ujian, Ya, ada juga yang pakai plastik. Tapi banyak kan yang sekarang udah pakai plastik. udah pakai plastik, euy. Benar. Udah mah nggak bagus buat kesehatan. Iya, kalau zaman dulu kita pinter loh. Makan gorengan, Iya, makan lihat, gorengan. oh ini kunci jawaban nih. Ada rahasia negara. Ada nasi negara nih. Nah, kalau sekarang, aduh, udah plastik aja. Cuman dikasih selembar kertas nasi. Itu doang kan. Tetap plastik. Udah gitu, ternyata kantong plastik berbayar juga tidak jadi solusi kan. Karena bayarnya murah, Bu. Satu karena bayarnya murah, 2 karena emang ya kantong plastik berbayar cuma berlaku di minimarket. Gini, pusat bro. perbelanjaan. Di beberapa minimarket itu jual tote bag, bener gak? Yes, Bahkan mereka menawarkan itu kan sebagai alternatif pengganti plastik. betul. Tapi harga tote bag sama plastik Lebih murah plastik. lebih murah plastik. Plastik cuma 1.500. Nah, orang kita tuh cenderung pengen cepat gitu loh. Ditambah plastik itu multifungsi, Bos. Iya sih. Kalau untuk rumah tangga, buang sampah ke plastik, simpan tempat sampah, bener nggak? Kalau tote bag udah belinya 50.000, dibuang Tapi ke kan saya. sebenarnya kan dipakai di recycle kan, Ya, di dipakai recycle. lagi. Nah, cuman yang jadi masalah perbandingan harganya itu, Iya. kecuali kalau misalkan tote bagnya harganya 3.000, pasti orang beli. Iya sih, cuman gue juga jadi pada akhirnya sekarang tuh mulai begitu loh. Mendingan gue nggak bisa berbuat banyak. Gue percaya sedikit apapun yang kita lakukan itu akan ada impactnya ketika itu dilakukan bersama-sama. Dan impactnya tidak langsung instan. Nggak langsung instan pasti. Impactnya pasti butuh several time supaya dia bisa terurai. Tuh. Gitu. Jadi supaya mungkin yang kita lakukan sekarang itu untuk cicit kita, bukan cucu lagi, cicit kita. Nah, gue jadi Impactnya. tadi gue bilang gue kangen masa kecil gue. Kenapa? Zaman dulu itu, lu inget gak sih? Itu sangat sedikit sekali minuman dengan kemasan plastik. Iya, betul. Teh botol pertama kali dikemas itu dalam bentuk botol kaca. Betul. Aqua pertama itu pakai botol kaca. Betul. Itu emang mereka sebenarnya udah mikirin, cuman efisiensi harga, Iya, pada akhirnya itu pada biaya produksi, biaya produksinya. production cost. Walaupun ya sebenarnya yang botol kaca tuh bisa di-reuse terus kan. Iya. Zaman dulu tuh Dikerat. Uh-uh. Lu kalau beli teh botol harus kerat. Ya, Nanti ditukerin. betul. Gue dulu kayak gitu tuh, teh botol di rumah. Kecap, kaca Kecap, kan? caca. Kaca dulu tuh. Sekarang juga masih ada yang legend-legend memakai Satu-satunya yang belum ada kemasan plastik tuh bir. kaleng dia. Ya, kaleng sih. Tapi ada Ada aja. pas minumnya Oh, kan iya, dituang iya. ke plastik. Iya. Ya nggak? Ciplas ada ciplas. Ciplas aja, plastik kayak. Pakai plastik yang buat gula. Iya kan, maksud gua, aduh ya Allah kok kenapa ada orang menemukan plastik kan? Saya khawatir itu gua. Ya, itulah efek dari kapitalis efisiensi. Iya. Dia dituntut untuk menemukan sesuatu yang lebih murah.
bukan yang merawat dunia. Ya, walaupun kata salah satu orang yang gua kenal pernah bilang, ya udahlah bumi mah emang bakal hancur kok. Ya maksud gua iya, bumi bakal hancur, itu udah ketentuan Tuhan. Udah ada ada ketentuannya, ada takdirnya gitu. Memang bumi bakal suatu hari bakal hancur. Cuman the problem is how to memperlambat lah gitu istilahnya, jangan cepat-cepat gitu. Padahal Allah udah baik banget loh, nurunin hujan. Hujan tuh kan katanya memundurkan 3 tahun ya kalau nggak salah, kiamat. Kita malah mempercepat. Aslinya gue jadi kayak mikirin kalau orang dulu beli, lu inget gak sih kalau kita mau beli bubur dulu pakai rantang? Bawa sendiri. Iya, bawa sendiri kan. Kalau nggak dimangkokin. Iya. Jadi beli kalau kirim-kiriman tuh dulu nggak pakai styrofoam, Pakainya rantang susun. rantang susun. Lu masih punya nggak? Gua nggak punya. Kayaknya masih ada deh kayaknya. Gue sekarang adanya yang itu, yang Tupperware Tupperware susun. Kalau rantang kaleng gue udah nggak punya. Padahal dulu kalau lebaran tuh, ya kan Ya. kiriman makanan tuh pakai rantang susun itu. Ya. Ada yang stainless, ada yang dilapis lah, kalau yang putih-putih itu yang ada bunga-bunganya. Ya. Dan kayaknya untuk menanggulangi masalah itu kita juga harus edukasi lebih, benar nggak? Dari kitanya juga kan harus mengurangi plastik ya. Caranya gimana? Ya kalau cuman belanja 1 biji atau 5 biji yang bisa dipegang sama tangan, Iya. kita nggak usah lah pakai plastik. Iya. Tolak. Nggak usah mbak. Kita apalagi bawa tas ya. Ya. Kecuali gorengan ya. Aja. Tapi kadang-kadang repot juga cuy. Gorengan panas kan susah ya, pegang sama tangan. Masa dipegang tangan. Enggak gini juga nih kalau nah itu sekarang ini kan kalau di minimarket kayak gitu, di convenience store, Ya, convenience. convenience store itu emang udah ada ketentuannya, ya kan. Beberapa makanan cepat saji juga sekarang sudah mulai menerapkan itu, tidak ada lagi kantong plastik. Ya. Tapi the problem is on Styrofoam. UMKM. Ya, UMKM. UMKM kan, nggak mungkin kan kita beli cimol atau beli cilok di Tanggeuy. Iya, benar. Mang, saya nggak bawa plastik, di sini aja tangan langsung bumbuin sini. Kalau nggak langsung aja di mulut ya. Langsung di mulut. Gua ada. Suapin aja bang, suapin. Suapin. Bingungnya di situ kan. Ya. Nah, itu sedangkan kayak gue nih, gue banyak banget tote bag di rumah gue, banyak banget. Cuman kadang-kadang tololnya gue kalau lagi pergi tuh nggak dibawa-bawa gitu loh. Karena ribet. Iya, dilipat-lipat. Orang kita sekarang kan ribet, nggak mau ribet. nggak mau ribet sih, brengsek emang. Gue juga brengsek. Iya, kan kita nggak mau ribet. Emang lu mau ribet? Ini Ya. enak nih. Iya, kayak rokok juga sekarang kan diplastikin. Oh, ada kertas lagi. Ada kertasnya. Ya kayak gitulah. Jadi, ayolah teman-teman, demi cicit kita hidup normal. Sadar lo, sesederhana ini lo kita ngerokoknya yang kretek. Iya, Rokoknya berbahaya tapi kita nggak mau membahayakan bumi. Karena rokok kretek itu paling gede. paling mudah untuk terurai. Iya. Karena semuanya hancur kan. Beda sama rokok filter. Iya, tapi merusak badan tetap. Iya sih. Cuman maksudnya udahlah biarin aja kita yang rusak, gak usah ikut merusak bumi gitu loh. Ya susah juga sih. Ini kan juga merusak ozon sebenarnya, asapnya. Iya. Kan nggak semua. Orang gendut juga merusak ozon kalau gitu, kalau banyak. Melepaskan panas berlebih aja. Ya, Aduh, semoga, tapi kita sih berharap orang Indonesia makin sadar bahwa mengkonsumsi terlalu banyak plastik itu nggak bagus. betul. Ya. Ayo Karena teman-teman, kita kurangilah kita rubah pola hidup kita. pola hidupnya untuk meminimalisir. Karena ada gerakan juga namanya diet kantong plastik. Yang Jadi- penting nggak diet badan. Ya. Yang penting plastiknya jangan dimakan lah. Iya. Jadi teman-teman, kita harus mulai merubah diri kita menjadi lebih baik demi masa depan yang lebih baik. Karena Supaya pengen dong Indonesia bisa ulang tahun ke-100. Betul. Kita pengen juga kan kehidupan ini dinikmati juga oleh anak cucu kita ke depan gitu. Bukan hanya
kita doang. Emang kalau milenial mah udah kenyang lah di alam dunia. Walaupun masih pengen dah sampai umur bila-bila gitu, tapi yang jelas buat anak cucu kita juga harus kasih bumi ini buat mereka biar mereka bisa hidup aman, nyaman, tentram dan terus berkesinambungan ikut juga melestarikan bumi ini sehingga bumi tetap jadi tempat yang nyaman, nggak ada pikiran untuk pindah ke Saturnus. Mars dulu. Oh, Mars dulu ya, paling dekat. Mars Indonesia Raya. Di Jawa juga banyak Mars. Ya, alhamdulillah ya. Sekarang dengan ketentuan yang baru dari pemerintah, kita tidak berhadapan dengan musik. Biasanya kita berhadapan dengan musik yang kencang. Karena ada ketentuan baru, mereka tidak nyetel musik. Semangat royalti. Makan tuh royalti. Kita bahas itu di bab lain aja, lucu juga. Padahal kita udah pernah bahas musik ya. Iya. Tapi lucu juga kalau misalnya nanti kita bahas. Tapi untuk sekarang kita sudahi dulu. Kita sudahin obrolan yang ini agak benar karena udah mulai episode 11. Iya. Kita harus memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi pendengar kita. Dan selamat ulang tahun Republik Indonesia. Belum ya? Masih ada, minggu depan masih ada. Masih bisa. Tapi kalau jangan lupa untuk pasang bendera di depan rumahnya. Ya, jangan bendera One Piece dulu. Bendera RI di atas. Karena apapun itu kita orang NKRI. Berjaya NKRI. Terima kasih, gua Bang Dim, gua Big Dado. Kita tutup podcast Double B. Jangan lupa nonton di dengerin di Spotify. Nonton gambar tidak bergerak di YouTube. Dan dengerin juga di Noise. Kita akan coba di Noise. Oke, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa, bye-bye. Bye.